Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni Gaga, kelas A semester 5 dengan NIM 8314210043. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang P3K, tugas mata kuliah perawatan dan pencegahan cedera. Baik, langsung saja ke materinya. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang, aman kepada korban, mencegah dan mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya lebih besar. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, jalan, sekolah, tempat, lapangan, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Bagi korban yang masih hidup, tentu memerlukan pertolongan secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan sebelum dokter datang. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Sebaliknya, jika dilakukan secara sembarangan atau salah, justru bisa membahayakan korban hingga mengakibatkan kematian. Maka itu penting mengetahui cara melakukan pertolongan pertama pada orang yang mengalami kecelakaan. Nah, sebelum kita melakukan P3K atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, sikap apa yang harus kita lakukan saat melakukan P3K. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang dilakukan saat menolong korban kecelakaan. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan peralatan atau perlengkapan P3K atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Baik, langsung saja yang pertama yang harus dilakukan yaitu prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada korban kecelakaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban tersebut. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban menjadi panik. Dan yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, ataupun puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Yang kedua itu yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan, yaitu yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak datang langsung, antar korban segera ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Yang kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban kecelakaan tersebut. Dan yang terakhir yang harus dilakukan yaitu peralatan atau perlengkapan P3K atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan, yaitu yang pertama perban, yang kedua ada kasa steril, yang ketiga plester, yang keempat obat, yang kelima pembalut segitiga, yang keenam kapas, yang ketujuh gunting, dan yang kedelapan jepitan. Baik, hanya itu materi yang bisa saya
sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.